Oke, tes masuk ya. Nah, tak terasa udah kepala 4 gitu ya. Sudah mulai, umur tuh nggak terasa gitu ya. Saat saya dulu kerja di dunia seluler itu masih kepala 2 gitu ya. Saya melihat orang yang kepala 4 rasanya kok tua sekali. Saya ke sana ternyata gitu ya. Sekarang saya kepala 4 gitu ya, teman-teman ya. Makanya umur tuh nggak terasa. Nah, jadi pentingnya kita itu mengelola waktu kita. Gimana sih biar waktu kita itu efektif, waktu kita itu maksimal, gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, sibuk itu belum tentu produktif, setuju ya, teman-teman ya. Kadang kita itu seharian waktunya habis, tapi nggak ada kejelasan, ya. Jadi gini teman-teman, kita itu ada warna karakter merah, kuning, hijau, ungu. Setiap kita itu ada warna karakternya ya. Hati-hati bagi orang warna karakternya yang hijau, flegmatis, sabar gitu ya. Kadang-kadang orang hijau itu susah menolak. Pali tolong dong, oke siap gitu ya. Pali tolong antar dong, oke baik. Nah itu hati-hati. Jadi saya itu adalah eh, saya itu juga orangnya susah menolak dulunya, Bapak Ibu, gitu ya. Sampai teman saya, kamu tuh, wah, kamu tuh di apa namanya, dimanfaatkan gitu ya, dimanfaatkan dan lain-lain gitu ya. Tapi saya nggak merasa gitu ya. Tapi bagi orang yang melihat, kamu tuh dimanfaatkan. Akhirnya waktumu itu terbuang sia-sia tanpa ada hasil. Dia bilang gitu. Oh iya ya. Berarti teman-teman harus bisa mulai menolak ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita harus bisa memprioritaskan waktu kita. Karena sibuk belum tentu produktif. Kalau kita sibuk nggak ada hasilnya, wah gitu ya, kenapa kita kerjakan gitu ya. Saya ke Medan ini sibuk, ya nggak apa-apa, karena ada hasilnya gitu ya Bapak Ibu ya. Hasilnya apa? Ya bisa sharing sama teman-teman semua gitu ya. Lebih ada waktu bisa kenal dengan teman-teman semua. Soalnya kebanyakan kan dari Zoom ketemunya gitu ya. Dengan Bu Lili baru ketemu, biasanya baru by Zoom gitu ya. Nah, sibuk itu belum tentu produktif teman-teman ya. Apakah Anda sering merasa seperti berada dalam rodanya hamster? Terus berlari tanpa pernah benar-benar bergerak maju. Ikut training dong, sibuk nggak bisa Pak Daniel, nggak bisa Pak Robin gitu ya. Training ikut ESI kelas nggak bisa, ikut bread start nggak bisa, sibuk. No. Tapi sibuknya itu apakah sudah produktif? Harus dicek ya Bapak Ibu ya. Sibuknya Bapak Ibu itu apakah sudah produktif, apakah sudah menghasilkan. Nah, ternyata banyak orang yang sibuk tapi tidak produktif atau menghabiskan waktu untuk aktivitas yang tidak membawa mereka lebih dekat dengan tujuan mereka. Ya, jadi kalau di kantor kita itu ada kotak namanya kotak apa? Denda, Bapak Ibu. Ya, kotak denda. Kotak dendanya itu tujuannya buat apa? Jadi waktu saya belum jadi prinsipal, waktu Bu Jile jadi prinsipal, saya jadi BM ya waktu itu ya. Itu di kantor kita itu sering mengeluh Bapak Ibu, mengeluh terus gitu. Mengeluh gitu ya, datang mengeluh, nggak ada kerjaan jadinya ya. Datang ke kantor kelihatannya rajin di depan laptop kayak Pak Robin gini ya. Setelah dilihat COC, Clash of Clan gitu ya. Jadi ke game. Untungnya bukan salah satu bukan saya gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau salah satunya saya nggak diajak jadi prinsipal waktu itu. Nah, jadi kita harus tahu, game boleh. Saya juga nge-game Bapak Ibu ya. Tapi ada waktunya, gitu ya. Tidak apa setiap hari nge-game, ya. Lihat sosial media ya boleh-boleh aja gitu ya, TikTok dan lain-lain. Cuman tidak setiap waktu kita melihat sosial media, scroll. Nah, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, jadi kotak kita di Surabaya itu sampai sekarang kita aktifkan. Kalau datang ke kantor, aduh panas ya, aku di PHP, aku jengkel sama ini. Nah, bayar denda 10.000. Denda Bapak Ibu ya. Dulu itu dendanya bisa dijadikan tumpeng Bapak Ibu. Bayangkan gitu ya, dengan 5.000 itu bisa jadi tumpeng Bapak Ibu. Gimana pengeluhnya? Gimana kita tuh mengeluh terus setiap hari. Nah, tapi perlahan-lahan Bapak Ibu ya, perlahan-lahan sekarang itu jadi suatu habit positif ya. Jadi orang kalau mau mengeluh itu nggak jadi gitu ya, nggak jadi gitu ya. Kalau orang datang mau ngeluh, akhirnya jadinya positif. Itu penting Bapak Ibu, itu perlu sekali. Jadi akhirnya
teman-teman yang negatif itu mulai tersingkir dengan sendirinya, atau mereka akan berubah dengan sendirinya, gitu ya. Karena kalau misalkan, aduh aku hari ini di PHP klienku nggak datang dan lain, sudah kepanasan dan lain-lain, akhirnya udah nggak apa-apa, itu kan proses, gitu. Jadinya positif Bapak Ibu. Nah itu penting, gitu ya Bapak Ibu ya. Makanya nanti Pak Robin boleh, tapi kelihatan sudah positif semua ini ya. Sudah positif semua ya di teman-teman di Medan ya. Nah ini hati-hati ya Bapak Ibu ya. Dengan kesibukan Bapak Ibu, tapi ternyata nggak produktif. Nah itu harus dievaluasi ya. Nah ini, apakah Anda merasa setiap hari padat dengan berbagai aktivitas? Ya, Bapak Ibu kalau mempunyai kayak kemarin kan yang di Bocah itu kan ini ya, self apa Bu Julia dari Pak Giri itu selfish ya, egois. Ya, egois itu karena kita nggak sadar Bapak Ibu. Kita sudah merasa pintar gitu ya. Kita sudah merasa jago. Nah itu yang berbahaya. Kadang-kadang kita nggak tahu bahwa kita itu butuh coach, butuh coaching. Coach mentoring itu perlu, gitu ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita diberitahu, ayo kamu ikut Bread Star modul 1. Udah nggak usah lah, saya sudah jago jualan. Nggak apa-apa, gitu ya. Tapi apakah skill itu selama-lamanya jago? Belum tentu. Harus diasah Bapak Ibu, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kita harus mempunyai kayak Pak Robin ya. Pak Robin adalah salah satu coach, salah satu mentor, gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus mau, ya harus mau, gitu ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita nggak ngerasa, wah ini ya, kita dikasih tahu bahwa ayo ikut training dan lain-lain, tapi udah nggak usah lah, aku sibuk dan lain-lain. Ini bahaya Bapak Ibu ya, ini sangat berbahaya. Jadi Bapak Ibu harus mau untuk ngikutin pola kerja di Bladen. Nah, ini adalah sibuk vs produktif Bapak Ibu. Ya, kalau orang sibuk itu apa sih? Tidak memiliki skala prioritas pekerjaan. Semuanya dikerjakan, ya. Semuanya dikerjakan itu juga bahaya Bapak Ibu. Hah? Nggak kelihatan? Kelihatan. Di zoom dari handphone ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau produktif harus memiliki skala prioritas Bapak Ibu ya. Kemarin saya menyampaikan di Medan adalah konsisten vs mental block. Nah, itu penting sekali ya. Konsisten itu penting. Salah satunya konsisten itu apa Bapak Ibu? Harus mempunyai skala prioritas kerja. Ya, nggak kelihatannya semuanya dikerjakan, tapi tidak memulai kejelasan. Terus berikutnya, bekerja tanpa memperhatikan detail. Nah, ini juga berbahaya ya Bapak Ibu ya. Produktifnya apa? Memiliki deadline dalam setiap pekerjaan. Nggak bisa ngeflow gitu aja. Ya, belum tentu mana yang dikerjakan berikutnya. Belum jelas tuh kalau sibuk ya. Kalau orang produktif, memperhatikan setiap detail pekerjaan. Kita harus tahu, setelah ini ngapain, setelah ini ngapain. Ya, setelah melisting dimasukkan ke aplikasi, dimasukkan ke forum, broadcast, dan lain-lain. Gitu ya. Tidak ada data yang jelas. Ya, terus yang kalau produktif, tahu apa yang akan dikerjakan berikutnya. Kerjaan istirahat hanya jika sempat. Nah ini ya, memiliki jadwal istirahat yang rutin kalau produktif. Kadang-kadang orang kerja, oh nggak ada istirahatnya gitu ya, tapi nggak ada hasilnya. Nah, ini berbahaya gitu ya. Saya dulu sama istri saya digituin, kamu ini kerja terus tapi nggak ada hasilnya gitu ya. Wah berarti saya nggak tepat nih kerjanya gitu ya, tidak menghasilkan gitu ya. Oh saya harus koreksi. Kenapa? Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini tiap hari tanpa lembur. Nah ini juga berbahaya Bapak Ibu ya. Kalau produktif, lembur itu perlu, tapi hanya tertentu. Tidak selamanya lembur. Ya. Nah, berikutnya. Nah, namun apa hasilnya? Tidak ada ya Bapak Ibu ya. Strategi untuk menjadi produktif Bapak Ibu. Nah, ini prioritaskan tugas ya. Bisa membedakan antara tugas penting dan mendesak. Ya. Terus yang berikut, tetapkan tujuan yang jelas. Buatlah tujuan yang terukur. Contoh hari ini saya harus melisting 2. Saya hari ini harus coaching. Saya hari ini harus broadcast. Kan juga jelas ya Bapak Ibu ya. Saya hari ini harus ketemu klien, diprioritaskan. Ya. Terus berikutnya, manajemen waktu. Ya, gunakan waktu untuk fokus pada tugas masing-masing. Terus berikutnya, eliminasi gangguan. Ya,
identifikasi dan kurangi gangguan yang menghambat produktivitas. Contohnya, misalkan kita datang ke kantor tujuannya untuk melisting, tujuannya untuk menawarkan gitu ya, datang ke kantor ternyata cuma ngobrol. Terus pulang-pulang nggak dapat listing, pulang-pulang tidak melakukan aktivitas properti. Ya, sama aja gitu ya Bapak Ibu ya. Makanya kita harus mempunyai strategi untuk produktif. Berikutnya. Nah, manajemen waktu itu apa sih Bapak Ibu? Kemampuan untuk merencanakan dan mengontrol bagaimana kita mengalokasikan tiap-tiap jam dalam satu hari untuk bisa mencapai tujuan yang efektif. Gitu ya Bapak Ibu ya. Teman-teman di sini apakah sudah mempunyai manajemen waktu atau ya wis mengalir begitu saja? Waktunya kacau gitu ya. Kadang-kadang pokoknya tabrak aja gitu ya Pak Sofran ya. Ya, belajar, mulai belajar. Iya, betul. Karena kadang-kadang kita nggak sadar ya Bapak Ibu ya, kita datang ke kantor dengan tanpa tujuan yang jelas ya, kita tiba-tiba selesai sore, tapi kita nggak punya tujuan apa-apa. Nggak broadcast, nggak ngapa-ngapain gitu. Memang seru ya, datang ke kantor ketemu teman-teman tuh kalau kita ngobrol, apalagi ngobrolannya nyambung, itu kita tuh bisa sampai sore nggak kerasa gitu ya Bapak Ibu ya. Tiba-tiba keluar ajak kongko, minum kopi dan lain-lain. Ya boleh sih minum kopi, cuman harus kembali ke kantor, harus bekerja gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi harus punya prioritas kerja Bapak Ibu yang jelas. Ya. Tapi kembali ke kantor harusan Pak ya. Nah, untuk lebih produktif Bapak Ibu, kita itu harus memiliki skala prioritas. Nah, ini penting ya. Nah, ini ya, time management ya. Kita itu harus mempunyai time management yang jelas, Bapak Ibu ya. Saya itu di tanggalan saya itu udah saya catetin semua Bapak Ibu ya. Kadang-kadang teman-teman kalau masuk gitu ya, wih, kalendernya meeting semua gitu ya. Kunjungan meeting, kunjungan ini TK developer dan lain-lain. Wih, padat banget. Tapi kalau saya nggak catat, saya lupa. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, saya itu harus buat jadwal. Oh, pagi saya harus meeting, harus bikin jadwal ini. Nah, itu harus jelas Bapak Ibu. Itu harus jelas ya. Nah, ini ada 3 pilar untuk time management Bapak Ibu. Yang pertama adalah delegation skill ya. Yang kedua adalah effective to do list. Yang ketiga adalah priority thinking. Ya. Jadi ada tiga pilar ya Bapak Ibu untuk time management. Oke, yang pertama adalah Yang pertama adalah delegation skill Bapak Ibu. Ya, ini kita harus bisa untuk belajar mendelegasikan ke tim kita atau ke orang lain, gitu ya. Pak Robin, timnya pernah dites karakter belum? Oh, harusnya tes karakter ya, seru itu ya. Ya, nanti kita bawain ya Pak Robin ya. Siapa yang di sini merasa detail? Akunting deh, akunting. Ada orang itu detail ya. Detail itu gini Bapak Ibu. Detail itu ada yang detail di data, ya. Jadi kalau Jenny itu detail ya. Tapi ada orang yang detail dengan kerapian. Kita punya tim di Surabaya, itu ya di mejanya telepon harus begini, gitu ya. Geser sedikit dia tahu dikembaliin gitu ya. Bolpen harus di sini, gitu ya. Gelas harus di sini. Nanti ditutup sama tisu. Itu harus detail, Bapak Ibu. Oh, kuning jelas kelihatan. Kuning kelihatan. Bu Jenny ini kelihatan. Kuning itu sebenarnya bisa dilihat dari kuning itu bisa dilihat dari ini, dari gestur, dari kuning itu koleris, kalau merah itu kan koleris, sanguins kuning. Sanguin itu suka bergaul, kuning. Temennya banyak, gitu ya. Kelihatan, karena orang kuning
Nah ini harus manajemen skill di sini, ya. Iya, betul. Karena orang kuning itu dilihat dari berpakaian dan style itu udah kelihatan. Orang kuning itu lebih eh, fashion, tampil. Karena temannya banyak. Apalagi kalau Pak Herman ini sebenarnya ada merahnya. Kuning kuning merah kalau nggak merah kuning. Koleris, Pak. Ya, Lilis kuning, suka bergaul. Ada hijau. Iya, sudah ada hijaunya. Nah, itu seru. Kalau kita tahu karakter kita, itu kita tuh bisa mengantisipasi. Gitu ya. Kalau kita merahnya terlalu tinggi, itu kita bisa turunin. Ya. Orang kalau merahnya terlalu tinggi itu tidak peduli dengan sesama. Entah kamu jungkir balik, aku tidak peduli gitu ya. Iya, kamu sakit tidak peduli. Orange nggak ada. itu karena saya tidak bisa menemukan warna-warna. Jadi otomatis iya, jadi otomatis ya udah ya apa yang ada gitu ya. Gitu Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa melihat karakter kita. Nanti dites ya. Kalau ada waktu ya Pak Rubin ya nanti Pak Rubin bisa tes. Itu seru. Jadi kita bisa tahu karakter kita. Oh, kalau hijaunya terlalu tinggi, hijau itu susah menolak dan susah menentukan pilihan. Gitu ya. Hijau, ya. Kenapa hijau paling banyak? Karena hijau itu untuk menjaga kedamaian. Hijau itu sekitar 80%. Nggak, hijau itu sabar. Nggak mau ribut. Ya, tapi orang hijau itu berbahaya. Ya, mengalah. Ya, tapi orang hijau itu berbahaya. Gini, kalau kita makan nggak enak atau pelayanan tidak enak, orang merah langsung ngomong, Mbak, ini nggak enak. Selesai. Tapi dia akan kembali lagi. Ya, tapi kalau orang hijau, pelayanan nggak enak, terus makanannya sudah nggak enak, mahal lagi gitu ya, dia nggak akan ngomong. Tapi dia akan datang kedua kalinya. Itu orang hijau. Jadi Bapak Ibu dicek nih, aku yang mana ya? Bisa ketahuan Bapak Ibu. Ya, orang kuning sama dengan merah. Mbak, nggak enak ini, tapi nanti kembali, masih bisa kembali. Lebih gampang langsung ngomong, ya. Iya, betul. Terus saya langsung panggil manajernya, langsung komplain. Aku nggak ngomong apa ya, aku nggak mau balikan, langsung gitu. Nah, lebih enak gitu sebenarnya, ya. Kalau orang hijau, berarti ini merah tua. Ada merahnya ya. Ya, jadi karakter itu ada dua yang dominan Bapak Ibu. Antara merah kuning atau jadi merah kuning itu orangnya aktif. Kalau hijau ungu pasif. Ya, dia lebih hijau ungu itu pasif. Jadi dijongkrokin baru dia maju gitu ya. Kalau merah kuning itu ini loh tujuannya ke sini, langsung gerak sendiri. Gitu. Tapi semua karakter itu seru ya, nggak ada yang plus, nggak ada yang minus. Pokoknya semuanya diciptakan masing-masing menarik ya Bapak Ibu ya. Oke. Nggak ada Pak, nggak ada. Semua karakter bagus. Tapi biasanya Pak, suami istri itu biasanya bertolak belakang. Ya, kalau sama-sama merah, kapal pecah gitu. Wah, selesai gitu ya. Nggak ada yang mengalah. Nggak ada yang mengalah. Ya, tapi kalau sama-sama hijaunya, ya bahaya. Diam, tentam di rumah, gitu ya. Itu juga bahaya gitu ya. Iya Pak. Kalau suami istri yang bertolak belakang itu, anaknya masih banyak. Ya enggak juga Pak. Pak Lahirman mungkin ya. Ya Pak.
Ya gitu ya Bapak Ibu ya, nanti akan dites lah sama Pak Robin ya, seru nanti ya. Nah kita lanjut ya ke delegation skill. Nah Bapak Ibu, kita harus mulai berani mendelegasikan ya. Karakter orang ungu itu adalah orang yang susah sekali untuk mendelegasikan. Perfeksionis ya, perfeksionis. Contohnya, misalkan mengerjakan sesuatu ya, udah tak gantiin dulu deh, nggak usah gitu ya. Nah itu bahaya gitu ya, kayak Bu Jenny masak nih, babi kecap, tak gantiin, nggak usah gitu ya. Ada orang yang sama sekali tidak bisa percaya dengan orang lain. Ya, jadi orang ungu itu orang yang tidak bisa mendelegasikan. Padahal kita leader itu harus belajar untuk mendelegasikan. Ya Bapak Ibu ya. Nah, step untuk delegasi, rencanakan pendelegasian. Ya, pendelegasian itu juga beda-beda. Kalau kita mendelegasikan kepada orang yang cekatan, dia tahu kamu harus ke sini, udah gerak sendiri, gitu ya. Tapi kadang-kadang ada orang yang harus kamu dari sini harus ke sini, harus ke sini, harus ke sini. Nah, gitu ya, Bapak ya. Kadang-kadang ada seperti itu. Instruksikan dengan jelas. Nah, ini ya, terus luaslah terhadap proses. Ya, luas Bapak Ibu ya. Jangan didelegasikan dimarah-marahin, takut berikutnya ya. Disuruh nggak mau, udah nggak mau, takut saya gitu ya. Memberikan support yang dibutuhkan, monitoring yang progres, monitoring progres. Gimana kamu sudah sampai sini, sudah sampai sini, sudah sampai sini gitu ya. Memberikan apresiasi terhadap progres untuk atau pencapaian. Kalau memberikan apresiasi ini biasanya orang ungu yang paling susah karena dia sangat perfeksionis. Memberikan kamu bagus itu orang ungu itu sangat susah karena ekspektasinya sangat tinggi sekali. Ya, orang merah juga sama sebenarnya, Bu Julia. Memberikan apresiasi itu kalau enggak susah juga. Susah. Orang merah sama orang ungu itu tidak mudah memberikan apresiasi. Karena dia punya expect-nya itu sangat tinggi. Yes, betul. Iya. Enggak. Iya, betul. Standarnya sudah tinggi. Tapi kalau memenuhi standar dia akan lucu. Ya, betul. Iya, Pak. Biasanya orang kaya itu banyak ungu, kuning, atau merah. Semua ada. Pak, saya itu ya pernah ketemu, pernah gini. Orang hijau itu kan gini. Orang hijau itu kan orangnya terkesan sabar. Bisa dibilang slow lah, gitu ya. Wallace slow. Tapi saya ketemu direkturnya BCA atau apa ya Bu Julia ya? Direkturnya BCA ya, salah satu direktur BCA sewa sama teman Brighton. Itu karakternya hijau, Pak. Sabar ya, tapi dia bisa mencapai jabatan yang tinggi. Saya Iya, Pak. Ini apa belajar, Pak. Belajar untuk penyesuaian. Karena kalau kita sudah leader itu kan diajarin pasti. Ya, ada orang yang karakternya ungu, Pak. Sangat detail sekali, ya. Saya pernah transaksi sama dia itu, wah, ungunya setengah mati. Waduh, sampai pusing saya. Detail sekali. Tapi dia bisa jadi kepala cabang. Gitu ya. Orang kuning sama orang merah banyak yang jadi kepala cabang. Gitu ya, banyak. Bisa. Jadi semua karakter tidak ada yang jelek, Pak. Semua karakter bagus. Gimana kita bisa apa ya? Istilahnya kita bisa menyesuaikan dengan keadaan. Saat kita itu perlu, kalau marketing ya Pak ya, kita tuh harus jadi kayak bunglon. Bukan berarti kita itu bermuka dua ya, no. Jadi gini, saat karakter klien kita itu ungu, ya kita harus bergerak ungu, detail. Saat karakter klien kita merah, kita harus merah. Kenapa? Cepat, pas respon, gitu ya. Saat karakter klien kita kuning, kayak Bu Jenny gini, dipuji, waduh Bu, kamu cantik ya, pinter masak. Oh ini, langsung dingin gitu ya, langsung suka, langsung ngobrol. Nah, gitu ya, langsung, oh iya ya, oh ngobrol, nyambung. Nah, padahal belum dipuji loh Pak ya. Jadi seperti itu Pak. Terus kalau orang hijau, kalau Bapak Ibu karakternya klien hijau, misalkan pas suaminya atau istrinya yang hijau, Bapak Ibu harus cari yang merah mana? Apakah pasangannya atau anaknya? Untuk ngedil gitu.
Ya, misalkan pasangannya kan gini tanyain, Pak, gimana? Suka yang mana? Nah itu hijau. Ini bagus sih. Ini juga bagus. Ini juga bagus. Loh, terus yang jelek mana gitu ya? Itu hijau. Cincai hijau. Tapi ya kalau cincai kan ya semua bisa lah ya. Cuman biasanya gini, kalau kita kliennya kita warna hijau, kita harus cari pasangannya. Kita deketi pasangannya. Ceh, yang bagus yang mana? Gitu ya. Atau kok yang bagus yang mana? Aduh, gitu ya. Suka yang ini dah, gitu ya. Atau anaknya bisa. Anaknya. Dideketin anaknya. Yo, suka yang mana rumahnya? Yang ini ya. Karena ini deketnya ini loh, gitu ya. Kita pepet mamanya. Ini loh anaknya suka yang ini. Itu bisa jadi. Aduh, aku sudah ada yang punya. Tapi jawaban orang hijau kadang-kadang memang terserah kita. Iya. Nah, Oh terserah. Nah itu. Saya kalau ngomong suka kita ya tambah enak, kita setirin. Kita setir ya. Jadi malah dipilihkan. Oh suka, oh terserah lu lah gitu ya. Nah itu itu lebih enak. Itu kita bisa. Saya ada roomingnya. Iya, tapi ini ada roamingnya ini ya. Nah itu enak, itu lebih enak. Jadi kalau memang dia sudah mau menyerahkan, itu lebih enak. Pak ini aja Pak, cepet di UTJ. Kalau nggak di UTJ diambil orang lain. Nah itu gitu. Kalau kita hijaunya itu. Kalau misalkan ada pasangannya, kita coba deketi pasangannya. Oh, ini pasangannya yang dominan ini. Kita pepet pasangannya. Cek, ini lebih apik, Cek, lebih bagus. Kalau jomblo, nah ini. Kalau jomblo, ya dicek karakternya. Kalau jomblo, kalau hijau, jomblo kita bisa kasih loh. Kita bisa kasih pengarahan. Iya, kasih pilihan. Tapi takutnya ada yang cemburu. Ya, boleh kita boleh minta advice, cuma nggak boleh terlalu ini ya. Takutnya iya ada batasnya. Gitu. Iya betul. Kenapa marketing bank banyak yang cewek? Marketing bank. Ayo masukkan deposito gitu ya, transfer semua gitu ya. Nah, itu. Ya, cewek benar. Ya, ya karena bank banyak itu. Iya betul. Kadang-kadang cewek yang menentukan beli rumah memang. Cowok tinggal bayar gitu ya. Iya, rayu istrinya. Ya, tapi ada juga yang cowoknya yang dominan sekali juga ada. Ada, cowoknya dominan, istrinya cuma ikut aja itu juga ada. Nah itu kalau kena marketing yang cewek lebih mudah closing gitu ya. Tapi enggak juga kalau kita bisa menyamai ekspektasi dia, itu kita dipercaya. Ya, kita fast respon, kita memberikan info. Waduh, saya punya vendor guala, maksudnya juahat gitu ya. Dia punya tanah tuh banyak Bapak Ibu ya. Komisi pun dinego saya, gitu ya. Tapi karena dari 2% jadi 1,5 is oke lah. Kemarin saya deal sama Pak Steve tuh 6,5 M gitu ya. Memang orangnya kalau ngomong tuh status gitu ya. Cuman saya memberikan pelayanan terbaik buat dia. Butuh apa? Butuh info apa? Butuh pasang banner tak pasang langsung gitu ya. Butuh diiklankan Daniel, saya iklanin ya. Saya nggak pernah eksklusif sama dia, tapi dia nggak pernah kasih ke orang lain sampai sekarang. Jadi kemarin admin saya sempat telepon update toh, Pak ini masih ada loh. Kamu siapa? Kamu kok tahu nomor telepon saya gitu ya? Kamu kenapa nggak hubungi Daniel sampai gitu? Nah itu jadi kita harus bisa mencari kalau karakter warna klien kita merah, kita harus bisa capai ekspektasinya mereka. Kalau sudah kena, aduh enak udah. Dikasih semuanya sudah. Ini pegang ya, pegang, gitu ya, teman-teman ya. Oke, lanjut ke sini ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini berikutnya. Nah, yang berikutnya adalah to-do list. Ya, tadi kan delegation ya, Bapak Ibu ya, delegasi.
Tapi delegasi itu juga bisa gini ya Bapak Ibu ya. Saat anak pulang sekolah mungkin kalau kita bisa mendelegasikan bisa gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa ngatur lah yang penting ya. Nah, to-do list itu kita harus cek apa Bapak Ibu. Yang pertama adalah durasinya, jatah waktu. Ya, mau cari listing, jangan sampai 2 listing dikasih waktu 2 jam ya, kelamaan gitu ya Bapak Ibu ya. Kita cari listing 2 itu cuma 30 menit selesai Bapak Ibu gitu ya. Start and time, waktu mulainya ya. Oke, aku harus jelas gitu ya Bapak Ibu ya. Deadline ya, tenggat waktu, priority ya, tipe. Nanti kita akan ada priority tipe, ini enak nanti, seru Bapak Ibu ya. Terus yang berikutnya adalah skor eksekusi. Nah, ini jelas ya Bapak Ibu ya. Saya misalkan kliennya ada 5, yang paling urgent mana? Nah itu kita harus tahu. Oh ini yang paling urgent. Ini yang perlu saya follow up duluan. Nah ini kita harus tahu. Ya, jangan klien itu kan ada 3 ya, 3 tipe ya Bapak Ibu ya. Cold, warm, sama hot. Ya, kalau klien kita 5, yang hot 1, ya kita harus utamakan yang hot dulu. Terus warm baru cold gitu ya. Karena kalau cold kita utamakan, kita capek. Waduh, saya di PHP gitu ya. Saya sudah kasih listingan banyak, ternyata nggak ada yang gubris. Ya memang cold, gimana lagi? Dingin. Klien yang masih tanya-tanya gitu ya. Terus replace ya, activity atau di note. Remember ya, di briefing atau di update. Oh, ini sudah. Itu penting ya Bapak Ibu ya. Nah, benefitnya apa untuk to-do list itu? Yang pertama adalah membuat hari menjadi lebih terarah atau teratur. Memahami goal dan prioritas, serta load pekerjaan di hari itu. Nah ini Bapak Ibu ya, kalau kita tidak mempunyai goal dan prioritas, kelihatannya sibuk sampai sore, tapi nggak maksimal gitu ya, harus punya prioritas. Mengingatkan hal-hal yang terlewat atau belum diselesaikan, ini penting nih Bapak Ibu ya. Jangan sampai terlewatkan ya. Saya ini juga tipe sedulunya ya Bapak Ibu ya, saya tuh tipe menunda. Saya tuh suka menunda dulunya Bapak Ibu. Saya itu kalau misalkan mau melakukan sesuatu, dah nanti aja. Nanti. Nanti itu akhirnya lupa dan tidak dikerjakan Bapak Ibu. Ya, bahaya. Jadi saya sekarang kalau misalkan ingat sesuatu, take action. Ya, betul. Jadi saya jam 11 malam kalau misalkan ingat sesuatu yang perlu ngomong sama Bu Julia, tak WA malam-malam gitu ya. Saya perlu ngomong sama admin, ingat sesuatu, saya WA malam-malam. Sorry, saya WA malam-malam daripada saya lupa. Saya bilang gitu. Karena saya tuh dulu orang suka menunda. Jadi saya tahu kelemahan saya, akhirnya saya harus menutupin. Gitu ya Bapak Ibu ya. Mirip gitu. Jadi Bapak Ibu, iya. Jadi kalau kita menunda, pasti lupa, terlewat. Gitu ya. Jadi ingat take action, gitu ya. Nah, terus meningkatkan produktivitas dan motivasi kerja ya. Kalau kita punya to-do list itu meningkatkan produktivitas. Oke, beli ini. Sama ya Bapak Ibu ya. Kalau kita mau belanja di supermarket, dititipin misalkan istri, nanti beli ini ya. Oke, ingat sampai lupa. Dicatat betul. Tapi sampai supermarket, duh beli apa ya gitu ya, lupa ya toh. Tapi kita harus catat, oh beli ini. Nah itu penting ya Bapak Ibu ya. Karena kalau kita ingat-ingat aja, kita kelamaan belanjanya. Tapi kalau dicatat, oh telur di sini, ya udah jelas gitu ya. Terus melatih disiplin dan fokus. Nah ini penting ya Bapak Ibu. Jadi yuk Bapak Ibu mulai, sekarang kan kita leader semua nih, sudah mulai harus bikin to-do list, coaching tim, ya mulai dijadwalkan gitu ya. Nah ini ya Bapak Ibu ya, yang berikutnya, tadi kan ada 3 ya, to-do list, delegation, yang berikutnya ini yang menarik Bapak Ibu. Priority thinking, ya, priority thinking, ini penting. Yuk kita evaluasi bersama ya. Skala prioritas waktu kita itu dibagi oleh 4 zona, Bapak Ibu ya. Yang pertama, penting dan mendesak. Yang kedua, penting dan tidak mendesak. Ya. Yang ketiga, tidak penting dan mendesak. Nggak penting nih, tapi mendesak, gitu ya.
Terus berikutnya tidak penting dan tidak mendesak. Ya, ini adalah 4 zona, Bapak Ibu. 4 zona. Nah, contoh yang urgent itu apa? Nih, dikejar waktu, Bapak Ibu, ya, butuh perhatian atau tindakan segera, ya, menekan, memaksa, menimbulkan masalah jika tidak dilakukan sekarang, gitu ya, Bapak Ibu ya. Ini urgent, gitu ya. Melisting itu urgent nggak sih Bapak Ibu? Urgent, tapi mendesak nggak? Nggak, ya, itu. Urgent tapi tidak mendesak, gitu Bapak Ibu. Jadi kita harus tahu. Nah, terus kalau yang important, ya, yang penting, bermanfaat, ya, berkontribusi pada hasil atau goal kita dibutuhkan, kesadaran dan inisiatif kita cenderung bersifat long term impact. Nah, ini yang penting. Jadi kita harus bisa tahu memilah-milah dari 4 zona itu. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi zonanya ada 4 ya Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah important, penting ya. Yang kiri itu tidak mendesak, yang kanan mendesak, yang bawah itu ada lupakan atau tidak penting tidak mendesak, yang sebelah kanan adalah mendesak tapi tidak penting. Nanti dulu dah enggak apa-apa. Ya, jadi ada 4 zona. 4 zona. Nah, sekarang kita mau belajar case Bapak Ibu ya. Back. Nah, ini ya. Tolong diingat-ingat ya Bapak Ibu ya. Sebentar, saya catat di sini. Tunggu. Oke, kita mau studi case. Enaknya ini cuman bertiga ya. Kurang ya? Kurang 1. Oh, ada 1 lagi ya. Bertiga-tiga ya, Bapak Ibu ya. Ini bertiga. Terus bertiga. Siapa tadi? Dadan ya. Dan Nanda. Mana? Nandan. Oh, antar barang. Oh, oke. Oh, enggak. Oh iya. Mau kencing dulu Pak Irman. Oke, jadi kita mau belajar studi case, Bapak Ibu. Boleh difoto dulu, nanti ada soalnya. Sudah difoto? Kirim di grup, oh sudah dikirim di grup. Gerak cepat. Ya, studi case-nya adalah gini Bapak Ibu. Pak Fran itu sebagai seorang business manager di Brighton, ya, seorang BM. Suatu hari ada training permintaan mendadak dari pusat nih, dengan deadline-nya 4 hari ke depan, ya. Adapun tema training yang diminta adalah entrepreneur tema bangun bisnis, wah gitu ya. Entrepreneur tema bangun bisnis, yang mana Pak Fran ini menguasai materi itu sekitar 50%. Jadi dia belum menguasai materi sekali, gitu ya. Nah, sekarang saya pengen Bapak Ibu berkelompok 3-3-3, ya, 3-3-3. Nah, sekarang Bapak Ibu, jadi gini, saya tulis dulu ya, sebentar. Saya back dulu. Tuh jatuh lagi. Merah, kuning, ini biru harusnya, tapi nggak apa-apa deh, orange gitu ya.
Orange. Sudah punya kertas masing-masing belum? Belum ya, pakai ini aja enggak apa-apa. Satu aja cukup. Satu kelompok satu aja nggak apa-apa. Nah, oke, jadi Bapak Ibu, ini kan tahu ya, warna merah ini adalah penting dan mendesak. Warna merah ini adalah penting, mendesak. Ya, warna orange adalah penting, tidak mendesak. Warna hijau mendesak, tidak penting. Warna kuning tidak mendesak, tidak penting. Ya, tidak mendesak, tidak penting. Oke, jadi Bapak Ibu dengan case ini ya, coba ada 14 case, Bapak Ibu masukkan ke kotaknya masing-masing. Contoh, sharing sama rekan BM tentang materi entrepreneur. Ini yang mana? Ini PR-nya. Dibaca lagi ya Bapak Ibu ya. Pak Fran itu sebagai seorang business manager, ya. Terus suatu hari dia itu diminta sama pusat untuk mengadakan training. Dikasih deadline 4 hari, ya. Terus tema yang harus dibawakan adalah entrepreneur, tentang membangun bisnis, gitu ya. Dan Pak Fran ini belum menguasai materi itu, masih 50% lah. Sudah tak. Nanti satu-satu tok. Ya. Nah, terus Bapak Ibu masukkan 14 ini ke kotaknya masing-masing. Contoh, sharing dengan rekan BM tentang materi entrepreneur. Kalau menurut Bapak Ibu ini penting nggak? Mendesak nggak? Mendesak, betul ya? Jadi warnanya merah. Nomor 1 berarti warnanya merah. Gitu. Terus misalkan baca buku tentang entrepreneur. Penting nggak? Mendesak nggak? Tidak. Atau mendesak? Ya tergantung. Ini jawabannya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Ya, macam-macam. Jawabannya macam-macam. Bisa penting mendesak, bisa penting nggak mendesak. Ya bisa aja. Gitu. Ya, berarti kalau nomor 2 misalkan Pak Ali merasa penting mendesak, ya masukkan kotak merah. Ditulis M. Gitu. Jelas Bapak Ibu? Nah, istri ulang tahun. Nah ini dinner dengan istri karena ultah. Penting enggak? Tergantung. Ada yang enggak penting, enggak mendesak, wah pulangnya enggak bisa selamat itu. Enggak boleh tidur di dalam, Pak Eri. Enggak usah, ini tok sih. Apa kalau nomor 1 penting mendesak berarti ya M. Ya nanti setelah ini baru 4. Ya M atau O atau hijau atau kuning. Nah,
Tergantung loh. Ada orang yang memprioritaskan itu, ada orang yang enggak. Ditulis kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sudah? Wih, luar biasa. Kelompok 3 sudah selesai. Sudah. Wah. Oh, iya, enggak apa-apa. Hijaunya enggak ada. Mendesak tidak penting. Enggak ada. Sadis. Oke, kelompok 3 sudah selesai ya. Nanti kita coba lihat ya. Sudah? Kelompok 1 sudah? Kita berdua atau bertiga? Tiga, Pak. Ada di survei itu. Kan beda-beda jawabannya. Bisa dicoret. Sudah? Sudah ya? Bisa dicoret. Kita coba lihat. Kelompok 1, 3. Semuanya oleh-oleh. Beda lama kalau bayar Makan siang sama berbeda. ini sama 9 nih. Tadi kan sudah istri beda dengan istri. Laki-laki pasti semuanya istri penting mendesak. Penting dan mendesak ya. Jangan sampai masuk ke kuning ya. Bahaya ya. Ini kalau istri dinner masuk kuning ini pulang nggak selamat nanti ini. Yang hijau mendesak tapi tidak penting ada. Apa? Ada. Tapi sebenarnya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, Bu. Karena prioritasnya tuh masing-masing. Iya. Ya, nanti malah nggak masuk akal. Media sosial. Penting. Hijau, kuning. Kalau penting apa ya? Tidak mendesak, tidak penting. Sudah? Oke.
Kelompok 2 sudah. Oke, sudah juga. Sudah. Oke. Oke ya teman-teman ya. Di sini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, gitu ya. Tergantung skala prioritasnya kita. Kalau nomor 1 ya, dari case-nya yang tadi, sharing sama rekan BM tentang materi entrepreneur. Penting dan mendesak. Tapi kelompok 3 penting tidak mendesak. Penting tidak mendesak. Harusnya penting mendesak ya. Oke. Berikutnya, baca buku entrepreneur. Penting tapi tidak mendesak. Oke, ada jawaban lain? Ada yang penting mendesak juga, gitu. Iya, betul. Ini macam-macam ya, ada yang orange juga. Ya enggak apa-apa, penting tidak mendesak. Juga ada yang jawab penting tidak mendesak, ada yang menjawab penting dan mendesak. Iya. Yang ketiga, bikin konten video reel atau TikTok. Penting tidak mendesak. Iya, betul. Penting sih, tapi nggak mendesak kok, gitu ya. Nanti bisa. Oke. Main bersama anak. Penting tidak mendesak. Betul? Setuju? Setuju ya. Penting tidak mendesak. Hijau. Oke. Oke. 4. Datang ke pernikahan sahabat. Mungkin tidak mendesak. Bisa didelegasikan. Tapi kembali ya Bapak Ibu ya, kadang-kadang sahabatnya ini seberapa kental gitu ya. Kalau ya, ya. Berarti mendesak penting. Oh nggak begitu penting. Tapi Bu Teti mendesak penting loh. Karena bestie gitu ya. Bestie. Nah itu ya, jadi macam-macam ya Bapak Ibu ya. Ada dari apa Bulins juga penting mendesak gitu ya. Nah tapi ya masing-masing nggak ada yang benar ya. Nomor 6, menggarap modul PowerPoint Entrepreneur Mindset. Ya pasti penting mendesak ya, pasti penting mendesak ya. Oke, ketemu tim yang sedang ada masalah. Nah, masalahnya apa? Kalau di PHP gitu ya. Nah, cek masalahnya betul. Kalau dari kelompok 1 kuning, tidak penting tidak mendesak ya. Nomor 7. Wah sadis. Nggak peduli gitu ya. Bahaya itu ya. Kalau kelompok 2 M, penting mendesak. Wah ya, tergantung sebenarnya. Case-nya seperti apa. Kalau mau jadi leader yang bijaksana. Oke. Kelompok 3 penting mendesak. Wih. Kelompok 7 kuning. Oh, sama. Tidak penting, tidak mendesak. Iya, nggak penting, nggak mendesak. Aduh. Ya. Tapi ya dilihat ya teman-teman ya, tergantung case-nya ya. Kalau case-nya ya penting sekali ya, yang harus dikerjakan, harus ditanggepin ya. Nah, nomor 8. Dinner dengan istri karena ultah. Wah, ya itu. Kelompok 1 hijau. Mendesak tidak penting. Wih bahaya ini. Bahaya, Pak Ali tidak bahaya tak ini. Pak Ali soalnya pikirannya yang mantap. Mati. Ulang tahun nanti deh itu ya. Pulang-pulang sudah kopernya di depan. Kalau dari kelompok 2 penting mendesak. Waduh. Kalau kelompok ketiga orange, penting tidak mendesak. Penting nggak mendesak ya.
Padahal kalau istri biasanya penting mendesak loh itu. Para ibu-ibu sudah wise, sudah bijak ya. Terus kalau kelompok 4 penting mendesak, harus dikerjakan. Ya, jadi tapi ya macam-macam lah ya secara prioritas ya bisa dibicarakan. Nah nomor 9 lunch dan dinner di mall. Nggak penting nggak mendesak, iya betul. Bisa kapan-kapan ibu ya. Nomor 10 nonton YouTube tentang entrepreneur. Nah, penting mendesak. Oke, ada lagi? Kelompok 1 penting mendesak. Kelompok 2 hijau. Mendesak tapi tidak penting. Ya, kelompok 3 penting mendesak, iya. Kelompok 10 kelompok 4 kuning, tidak kuning dilupakan. Kelompok nomor 10 nonton YouTube tentang penting juga loh, ya, tapi nggak mendesak gitu ya. Oke, nomor 11, klien existing minta ketemu untuk konsultasi. Penting mendesak. Itu sudah Ujung closing ya. Ya. Tapi ada yang jawab hijau. Mendesak tapi tidak penting. Jadi nggak mani lagi ya Pak ya. Ya. Oke. Berikutnya, ini istri minta ditemenin belanja kebutuhan pokok. 12 kuning. Tidak penting, tidak mendesak. Nggak makan kali. Terus kalau dari kelompok 2 oranye penting tapi tidak mendesak. Ya bisa grade lah ya. Terus ada yang penting mendesak. Wah, dari nomor 12, oh enggak, kuning. Tidak penting tidak mendesak. Ibu-ibu ini sadis-sadis ya. Luar biasa. Mandiri gitu ya, mandiri ya. Terus ada yang orange juga. Penting tapi tidak mendesak. Ya, tergantung ya, Bu ya. Scroll media sosial. Lewat ya, tidak penting, tidak mendesak. Oke. Berikutnya, main game. Tidak penting, tidak mendesak. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi jawabannya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tapi gimana kita bisa, iya, pandangan masing-masing dan urgensinya di sana. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, tidak ada orang yang terlalu sibuk. Ya. Ini hanya tentang bagaimana mengatur waktu yang efektif. Nah, sebelum itu Bapak Ibu, sebelum di sini, saya pengen Bapak Ibu, ini 4, satu kelompok 4, ya, satu kelompok 4. Satu kelompok 4 ya. Ina sama aku, Jenny. Kita berempat. Susi di tempat Iya ke sana. Pindah kita ke sini. kan empat. Nah, Kita pegang. Ini tolong harus mahal. Sorry. ini ditulis gitu ya. Nah, ini 4. Nah, Bapak Ibu, saya pengen Bapak Ibu, kan semuanya udah leader ya di sini ya, sudah leader. Jadi dari 4 ini ya, yang merah Bapak Ibu isi. Sebagai leader itu yang penting dan mendesak itu apa aja sih? Gitu ya. Sebagai BM di Breton, yang penting dan mendesak itu apa? Terus yang misalkan yang kuning tidak penting tidak mendesak itu apa aja yang ditulis? Gitu ya. Misalkan di traktir Pak Robin makan, itu penting mendesak atau nggak penting tidak mendesak? Penting mendesak gitu ya.
Iya, jadi boleh sebagai PM. Jadi misalkan, oh menurut saya ketemu misalkan coaching tim itu nggak penting, tidak mendesak gitu ya, atau penting sih tapi nggak mendesak. Nah, ditulis di situ. Berarti kalau tidak penting penting tapi tidak mendesak, berarti orange. Ya betul. Secara general kalau kita itu BM, sebagai BM Bapak Ibu. Tapi closingan sendiri ya dimasukkan. Ya. Klien Anda komplain, itu Anda masukkan di ini bisa nggak? Itu kan case sendiri sekali kita jadi BM. Iya, tapi kan kamu jadi BM juga masih bisa jualan. Jadi Ya. misalnya kamu tulis penting mendesak kalau kita punya closingan ada komplain, itu kan penting bisa. Nah, tapi tim down, nah itu apa? Tim down itu penting bisa enggak? Nah, terus tim punya closingan ada masalah yang sampai kita sebetulnya, nah itu apa? Gitu. Nah, jadi ya terus anak kita sakit, padahal kita harus urus closingan urus tim, nah, itu masuk di mana? Coba kira-kira masalah kita sehari-hari. Yang sehari-hari. Tapi misalnya ke kantor diajak gosip teman-teman itu bukan kalau Ngopi. Nah, ngopi itu lihatin Instagramnya komputer. Ya. Nongkrong. Nah, nongkrong itu kadang-kadang ya penting sih, tapi nggak mendesak gitu ya. Nonton film. Nah, ya. Kalau ini sebagai BM, Pak. Jadi kita sebagai leader itu yang penting dan mendesak kita itu ya, misalkan Pak Ali merasa ketemu dengan tim itu nggak penting sih, nggak mendesak, ya udah berarti tulis yang kuning. Tapi kalau penting mendesak ditulis di merah. Push. Sini keluar. Ayo. Push. Mesin cuci. Kamu kok bisa naik ke atas tuh kucingnya? Ya, sini. Sini. Yuk, turun. Hari-hari ya. Jadi konten. Membayar uang Ya. Wifi-nya apa tuh? Tidak tahu. Tadi saya pakai nomor saya jadi hotspot.
Terserah Pak. Broadcast. Nah, broadcast tuh apa? Penting broadcast listing kita. Kalau timnya nggak closing ya penting mendesak. Kalau timnya Leader camp. Nah, ini gimana teman-teman? Leader camp ini penting mendesak atau penting tidak mendesak? Benar. Ini apa kalau leader kan Ini keren nih, box smart. Oh. Inovatif. Oh. Iya, support its order. Wah, dream big. Oh. Keren. istri pasar iya besar tapi nggak penting dia suruh dari saja kalau semua diantar nanti setelah waktunya dia bisa nambah. Musik boleh Pak? Boleh Pak. Ada Pak? Belum tahu. Kompetitif. Bisa, tapi yang tidak penting. Ya. Nah, iya kan bisa diundur. Ya. mendesak kita untuk mengajari dia, tapi nggak penting buat kita, penting buat tim kita kan kita Iya, betul. tapi penting buat tim kita ya penting buat kita lah. Kalau misalnya kita mendesak dulu dia nih misalnya, tapi dari kepentingan buat kita hanya untuk kepentingan dia, misalnya kayak mengajar dia transaksi, membawakan paspor, Ya. mengajari dia. Tidak mendesak. Penting tidak mendesak. Ya. Penting tidak mendesak. Iya, bahkan mungkin bukan hari ini besok. Iya. Kalau penting nggak harus dijadwalkan. Penting tidak mendesak. Penting itu
membawa keluarga Nggak bisa ya? Iya, Bapak sekarang ini, Pak. Oh, lagi brosur. Apa, Pak? kita menunggu malam minggu relax Berarti bagi yang Bapak menggunakan saya house lah. Nah, bos. Open house tuh gimana? Tapi tidak penting. Mendesak tapi tidak penting. Bisa diundur kan buat kita.